Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat banyaknya pertanyaan terkait daftar ulang, terutama poin surat kesediaan berasrama, saya akan jelaskan terkait pengisiannya. Yang pertama kita lakukan adalah template dari surat pernyataan ini bisa di-download di situs Winsahada Aceh ID. winsahada.ac.id, ketik winsahada.ac.id, lalu masuk sesuai jalur kalian, misal jalur SNBP ya surat pernyataan berasrama ya. Kalau surat jalur SPA ya cari surat kesediaan berasrama, begitu ya. Itu poin, jangan salah ya, surat pernyataan orang tua tapi surat kesediaan berasrama. Kita klik surat kesediaan berasrama, begitu. Kita lihat bagaimana isinya. Surat kesediaan berasrama ini adalah surat yang diisi oleh calon mahasiswa dan orang tuanya atau walinya. Surat ini menyatakan bahwa mahasiswa bersedia mengikuti pesantren kampus. Nah lo kan, jadi yang kemarin bilang boleh nggak berasrama, ya gimana? Masa ada pesantren kampus tapi orangnya di rumah. Jadi lebih tepat program ini adalah program pesantren kampus atau disebut Ma'had Al-Jami'ah. Namun di masyarakat lebih dikenal dengan program asrama ya. Harus dipahami bahwa program ini bukan cuma sekedar numpang tidur di kampus atau tinggal di dalam kampus, bukan, tapi ada program pesantrennya. Maka disebut dengan program pesantren kampus atau Ma'had Al-Jami'ah atau dikenal masyarakat sebagai program asrama. Program ini dilakukan selama 2 semester, jadi hanya 1 tahun pun nggak sampai, begitu. Jadi caranya bagaimana? Setelah mendapatkan file ini kita print. Setelah print diisi pakai pulpen, nama lengkapnya siapa, nomor handphone berapa, ini nama mahasiswa di sini ya, ini mahasiswa ini nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, alamat dan program studi. Tempat tanggal lahir itu sesuai dengan ijazah atau dengan kartu keluarga, alamat juga disamakan dengan kartu keluarga. Program studi yaitu kamu lulus di mana, begitu. Misalkan S1 teknik informatika, tulislah teknik informatika, begitu ya. Program studi ini dulu namanya jurusan, begitu, sekarang namanya program studi, disingkat juga dengan prodi, begitu ya, prodi. Yang paling penting di poin ini, jika adik-adik calon mahasiswa ini punya riwayat penyakit, nanti dituliskan apa penyakitnya. Karena apa? Agar adik-adik yang ada riwayat penyakitnya lebih termonitor oleh pihak asrama, lebih diperhatikan, begitu. Lalu berikutnya yaitu nama orang tua atau wali. Jika ayah ibu masih ada atau walinya adalah ayah atau ibu, maka diisi ayah ibu. Wali itu diisi hanya kalau orang tuanya sudah tidak ada. Misalkan walinya abang kita atau kakak kita atau udak kita, begitu ya. Itu dituliskan. Termasuk nomor handphone ayah atau ibu kita atau wali kita. Yang perlu kita perhatikan catatan di sini tuh. Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti dan menuntaskan program pesantren kampus. Jadi nggak ada tulisan di situ program asrama kan, tapi pesantren kampus. Ini menjawab semua pertanyaan yang masuk, Pak. Boleh nggak ikut asrama? Ya berarti nggak ikut pesantren kan? Namanya pesantren ya pasti di kampus gitu, jadi ya di lokasi begitu, bukan pulang ke rumah begitu ya. Ada juga pertanyaan, Pak, tapi saya orang Sidimpuan ya. Walaupun orang Sidimpuan bagaimana ikut pesantren? Kalau pulang setelah kuliah kan nanti ada programnya sendiri pesantren kampus itu ya, selain kuliah. Nah di sini dilakukan atau diikuti selama 2 semester, jadi nggak sampai lulus, cuma 2 semester aja kok, hanya 2 semester.
maksimal 1 tahun. Setelah semester 3 bebas, mau ngekos boleh, mau tinggal sama orang tua boleh. Dan program ini wajib. Jadi kalau adik-adik ada yang tidak bersedia berasrama, berarti UIN Syahada mungkin tidak sesuai ya dengan keinginan adik-adik gitu. Artinya tidak sesuai, kampus ini mungkin bukan buat adik-adik semua gitu ya. Program asrama ini untuk kebaikan kita semua, agar adik-adik ini kemampuan agamanya bagus, kemampuan bahasanya juga bagus. Jadi nanti semester 3-nya lebih mudah, semester 4-nya lebih mudah begitu. Pondasi agamanya juga bagus, akhlaknya juga bagus, bahasa Arab dan Inggris juga bagus. Jadi nggak cuma sekedar makan tidur di asrama terus kuliah tidur lagi, bukan. Itu namanya kos-kosan gitu ya. Lalu di sini ada kalimat, saya bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta menerima sanksi atas setiap pelanggaran. Jadi harus taat gitu ya, diminta oleh musyrifah. Musyrifah itu kakak kelas yang mendampingi kalian. Nanti ada namanya kak musyrifah, ukhti kabiro kalau perempuan ya. Apabila saya mengundurkan diri setelah melakukan pembayaran UKT, biaya asrama atau uang makan, maka saya melepaskan hak atas pengembalian dalam bentuk apapun. Misal kalian itu sudah daftar ulang, ternyata setelah melakukan pembayaran karena satu dan lain hal tidak jadi kuliah begitu, atau pindah begitu, maka UKT yang sudah dibayarkan, uang yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan. Kok gitu Pak? Karena UIN Syahada itu negeri bukan yayasan. Negeri itu uangnya menjadi pendapatan negara yang namanya PNBP BLU begitu ya. Beda dengan yayasan. Kalau yayasan kalau mengundurkan diri ya uangnya dikembalikan bisa gitu ya. Kalau UIN nggak bisa karena kita diperiksa begitu ya, nggak sembarangan. Namanya negeri itu tercatat rapi dan bisa dipertanggungjawabkan termasuk keuangan begitu, karena rekeningnya bukan rekening yayasan tapi rekening negara begitu ya. Nah, lalu di sini tanda tangan orang tua nih, tanda tangan. Lalu setelah itu tempel matre sama kalian tuh, tempel matre. Baru kalian tanda tangan begitu. Lalu titik-titik sini diisi dengan tanggal dan bulan kalian mengisi begitu ya. Lalu setelah selesai, file aslinya disimpan. Sedangkan file scan-nya, file fotonya itu diupload ke situs rek.uin Syahada ACID. Scan-nya pakai apa Pak? Di foto biasa, lebih bagus pakai aplikasi Android yang namanya Cam Scanner. Nah, ini contohnya aplikasinya seperti ini nih. Tuh kita lihat ya. Misalkan ada dokumen nih namanya Cam Scanner. Ini bisa di-download di Play Store, App Store, sama ya. Bisa di-download. Dan aplikasi ini juga bisa men-scan nanti KTP, ijazah, surat keterangan lulus kan, atau raport begitu ya, atau kartu keluarga begitu. Itu tidak perlu harus pakai scanner yang di warnet begitu atau di fotokopi seperti itu. Aplikasinya tinggal diklik, scan, nah jadi. Tinggal kita jadikan PDF atau kita tetap jadikan gambar. Ini yang diupload, nama aplikasinya namanya Cam Scanner begitu ya. Setelah sukses disimpan dulu begitu ya. Lalu kemarin ada yang bertanya begini, Pak, kalau saya datang ke kampus apa yang dibawa? Yang dibawa itu seluruh dokumen yang sudah di-scan seperti ini. Kan bisa disimpan di email, di Google Drive, di flash disk bisa kan? Atau dibawa di WA itu kan, nanti pas datang ke kampus tinggal dibantu petugas. Jadi daftar ulang pengisian rek.uin Syahada ACID itu mau mendaftar ulang sendiri, mau dari rumah, mau datang ke kampus ya alurnya sama. Bedanya apa Pak? Bedanya kalau di kampus dibantu petugas begitu. Paham ya? Demikian penjelasannya. Semoga penjelasan ini memudahkan adik-adik semua memahami tentang alur daftar ulang dan program pesantren kampus Mahat Al Jami'ah atau dikenal masyarakat dengan program asrama.